Selamat sahabat anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Di Pihak Siapakah Engkau? Ayat hafalan Yosua pasal 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Poin penting pelajaran kita memuji Allah dengan memilih untuk menurutinya setiap hari. Adalah selalu hal yang menarik untuk menjadi kelompok yang menang. Seringkali kapten kelompoknya akan memilih anggotanya. Di sana akan ada beberapa orang yang diinginkan oleh banyak orang, dan beberapa orang yang tidak menginginkannya. Bagaimanakah perasaanmu untuk dapat memilih sisi manakah yang akan engkau pilih? Bangsa Israel telah berada di tempat kediaman mereka yang baru di tanah perjanjian. Pemimpin yang mereka cintai, Yosua, telah melayani mereka dengan penuh kesetiaan di bawah petunjuk Musa sepanjang tahun-tahun di padang gurun. Kemudian, ia telah diberikan petunjuk dari Allah untuk menolong mereka menempati tanah yang baru itu. Yosua merupakan salah satu dari 2 orang yang dapat masuk ke tanah perjanjian dari Mesir. Sekarang, ia hampir meninggal dunia. Ia mau mengatakan sesuatu kepada orang-orang untuk terakhir kalinya. Pada hari yang telah ditentukan, orang-orang mulai berdatangan ke Sikem dari mana-mana. Dengan penuh penghormatan, mereka berkumpul, menunggu akan kata-kata terakhir dari pemimpin mereka yang berusia 110 tahun itu. Dengan perlahan, Yosua berdiri untuk berkata-kata. Suaranya dipenuhi dengan kebaikan dan wibawa. Ia mulai untuk menceritakan kepada mereka akan riwayat hidup mereka sendiri, dimulai dengan Terah, bapa dari Abraham. Dengan penuh perhatian, ia menguraikan bagaimana Allah telah memimpin dan menuntun Abraham dan keturunannya sampai pada hari itu. Ketika Yosua mulai menceritakan kejadian selama masa keluarnya dari Mesir, terdapat keheningan di seluruh orang banyak itu. Ini adalah cerita yang mereka pernah dengar dari orang tua dan kakek nenek mereka. Itu adalah cerita yang dijalani oleh Yosua sendiri. Satu demi satu, ia mengingatkan mereka akan hari-hari di mana Allah menuntun mereka. Tetapi ia juga mengingatkan mereka akan saat-saat di mana mereka dan orang tua mereka bersungut-sungut, mengeluh, dan dengan jelas memberontak melawan petunjuk sederhana Allah. Akhirnya, Yosua mengingatkan mereka bahwa sekarang mereka tinggal di kota-kota yang mana mereka tidak membangunnya. Mereka makan buah zaitun dan anggur dari hutan dan dari kebun anggur yang tidak mereka tanam. Bagaimana hebatnya Allah memenuhi janji-janjinya kepada mereka. Sekarang, Yosua sampai pada akhir dari kata-katanya kepada orang banyak itu. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir,
dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kelihatannya Yosua telah mengakhirinya. Tetapi itu adalah sulit untuk terus berkata-kata karena keributan dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Mereka semuanya bertepuk tangan dan bergembira. Mereka berseru, "Kami tidak akan menyembah ilah lain. Allah kami besar. Ia telah menyelamatkan kami. Kami akan melayaninya." Kegembiraan terus berjalan. Yosua melihat bangsa itu dengan penuh cinta dan belas kasihan. Itu adalah benar. Mereka telah melakukan hal yang indah untuk menghormati Allah ketika Yosua menjadi pemimpin mereka. Tetapi sekarang, ketika ia akan meninggalkan mereka, ia sangat memperhatikannya. Itu adalah mudah bagi orang-orang untuk mengatakan bahwa mereka akan menghormati dan menuruti Allah. Itu adalah sebuah hal yang sulit untuk memilih setiap hari dalam setiap pilihan kecil yang mereka buat untuk menyembahnya. Kalian tidak akan dapat melayaninya dengan kekuatan kalian sendiri, kata Yosua sambil memperingatkan mereka. Tetapi kami dapat. Semua orang banyak itu kembali berseru. Kalian adalah saksi dari janji kalian sendiri, kata Yosua dengan sedikit rasa sedih. Ya, orang banyak itu meyakinkannya. Kami adalah saksinya. Baiklah, jawab Yosua. Buanglah jauh-jauh segala ilah-ilah dan dewa kalian. Serahkanlah hati kalian kepada Allah. Itu adalah satu-satunya cara di mana engkau dapat melakukannya. Kami akan melayani Allah Tuhan kami dan menurutinya, seru orang-orang itu sekali lagi. Yosua kembali pada tugas terakhirnya. Ia menuliskan semua hal-hal yang Allah inginkan untuk diingat oleh orang-orang sementara mereka melayaninya hari demi hari. Ia menuliskannya di dalam kitab hukum Allah. Ia juga menaruh sesuatu yang khusus, batu besar di bawah pohon oak. Di sana untuk mengingatkan orang-orang akan apa yang telah mereka janjikan kepada Tuhan pada hari itu. Kumpulan orang banyak itu perlahan-lahan meninggalkannya, kelompok demi kelompok. Itu menjadi suatu hari yang serius, suatu hari yang menyedihkan, tetapi suatu hari untuk memperbarui janji kepada Tuhan. Seorang anak kecil berjalan di antara ibu dan bapaknya, sementara mereka berjalan menyusuri pegunungan untuk kembali ke rumah mereka. Dewa apakah yang diminta Yosua agar kita jauhkan, ayah? Tanya anak kecil itu. Kita tidak memiliki patung apapun, baik itu patung binatang ataupun dewa lainnya di rumah kita. Aku berpikir bahwa itu adalah satu-satunya dewa yang dibicarakan oleh pemimpin kita, jawab ayahnya dengan penuh pemikiran. Aku percaya bahwa ia membicarakan tentang hal apapun
yang menjauhkan kita dari memilih Allah sebagai yang pertama dan utama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, aku juga menebak hal yang sama, kata anak itu dengan nada setuju. Mungkin itu yang dimaksudkannya. Meskipun ia merasa sedih bahwa pemimpin itu akan segera meninggalkan mereka, anak muda itu merasa bahagia bahwa keluarganya telah memilih untuk menyembah Allah.